Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha dengan NPM 2342041, saya dari kelas 5 AKMB. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap step by step-nya, bagaimana cara kita menguji data di aplikasi Stata. Langsung saja kita masuk, jadi di sini filenya kita eh, log dulu. Nah, caranya kita tekan file, lalu pilih log, lalu ketik bikin, tekan bikin. Nah, di sini bebas kalian mau save namanya apa dan mau save-nya di mana. Jangan lupa untuk format tipe filenya itu diganti juga menjadi log. Oke, udah selesai. Setelah itu kita masuk ke bentar. Setelah itu kita masuk ke import. Jadi kita harus import dulu data yang akan kita uji. Dengan cara tadi file, lalu import, lalu pilih spreadsheet. Nah, setelah itu kita tekan browse, dia akan muncul data yang akan kita uji. Setelah itu, jangan lupa import first row as variable names-nya dicentang. Jadi biar row pertamanya itu dijadiin nama variabel. Jadi tidak berantakan dan tidak salah uji juga. Oke, setelah itu yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengecek apakah ada data yang ganda, duplicates ya. Jadi kita langsung aja duplicates report. Hasilnya akan muncul seperti ini. Sama juga dengan yang lain, kita uji uh, duplicates list kode tahun. Hmm, sorry, sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita duplicates drop force-nya. Nah, oke. Setelah itu kita juga duplicates ini udah ya. Tadi ini oke, ini udah. Oke, selanjutnya kita cek apakah ada data yang hilang atau missing dengan cara kita ketik mdex. Dia akan muncul seperti ini. Kalau 0 berarti nggak ada data yang missing, berarti aman ya. Habis itu, jadi kita pertama akan mencari yang namanya data-data yang akan kita buat untuk uji statistik deskriptif. Kita summarize dulu aja. Nah, muncul seperti ini. Jadi di sini dia ada data, maksudnya kayak lebih ke dia mengumpulkan, jadi summarize, demikian variabel sum dan lain-lain, untuk nanti diuji statistik deskriptifnya. Nah, langsung aja. Tapi ini belum detail ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau detail, kita tinggal tambahin kata detail di sini. Sorry, sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Oke, selanjutnya, lalu langsung saja kita masuk ke uji statistik deskriptifnya. Statistik deskriptifnya. Bagus dulu. Oke. Untuk nama filenya terserah mau diisi apa. Studio. Oke, enter. Nah, di sini dia akan muncul statistik deskriptif filenya ya. Kita tekan misalnya, dia akan muncul hasil ujinya seperti ini. Nah, hasil ujinya kita eh, save aja. Kita save. Kita close. Nah, ini kan sudah selesai untuk statistik deskriptifnya aja. Nah, setelah itu kita akan melakukan Windsor. Nah, untuk Windsor ini untuk apa? Jadi dia untuk menghindari yang namanya data-data yang angkanya besar atau ekstrim. Tapi dia untuk data yang dummy dia tidak bisa di Windsor ya teman-teman. Jadi kita Windsor dulu. Size, replace cuts, 199, Windsor dua, Tarpo A, replace cuts, 199, Windsor dua, Leverage, replace, okay, Windsor dua, current ratio, replace cuts, 199, Windsor dua, copy paste expenditure, replace cuts, 199, sorry, people, replace cuts, Oke, ketika sudah selesai, kita yes declare terlebih dahulu. Oke, kita yes declare. Yes declare. Setelah itu kita buat korelasinya. Caranya gimana? Ini dia kita ketik seperti ini. Nah, ini hasil untuk korelasinya. Habis itu langsung kita save aja hasil uji korelasinya dengan cara stat. Begini. Sorry, namanya harus kita ganti bentar.
namanya UAS video. Oke, nah ini hasilnya kita buka. Hasilnya seperti ini. Lalu kita save di sini, save, kita close. Nah, sesudah seperti ini, kita langsung ke IST Clear lagi ya. IST Clear. Habis itu kita baru mulai ke regresi. Tapi kita start dulu dari agent ID-nya. Jadi ini untuk mengubah kode perusahaan menjadi nomor identitasnya. Jadi, biar unik. Jadi dia setiap perusahaan dapat dibedakan dengan jelas pas kita analisis datanya. Oke, ini seperti ini. Sesudah itu langsung ke Gen ID. Oke, habis itu kita ke sini. Langsung kita rek. Hasilnya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu kita simpan dulu ESP Store F1. Lalu kita menguji, kita ke Stat Fifth. Ini tuh untuk menguji multikolinearitas dengan melihat nilai volume inflation factor. Jadi FIF, PIF itu variance inflation factor pada variabel independennya. Ketik, nah dia akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita save ya, hasil regresinya kita save. Regresi UAS video. Dapat segini. Ini adalah hasilnya. Kita save. Kita close. Sudah dapat, sudah selesai. Kita lanjut IST Clear dulu. Setelah itu akan membuat variabel urutan observasi dengan posisi data sehingga setiap baris data itu memiliki nomor waktu atau urutan tertentu. Jadi kita harus ketikkan gen time-nya. Masuk ke TSSET time. Dah dapat segini ya TSET. Kita generate dulu. Kita ganti ya. Jatuhnya kayak bukan ganti, kita tambah lagi dapatlah ini. Yang tadi kan kita uji regresi tanpa variabel moderasi. Nah, ini kita baru uji dengan variabel moderasinya. Jadi kita uji. Dapatlah kayak gini. Habis itu kita IST store dulu. IST simpan dulu ya. IST store F2. Kita juga buat ini. Oke, setelah itu kita save, masukkan ke dalam file.
Pas video. Nah, sudah muncul seperti ini. Seperti biasa, kita save lagi. Save, close. Nah, habis itu kita ke PSD Clear dulu ya. PSD Clear. Habis itu kita predik residunya dulu. Jadi predik residu ini untuk menghasilkan dan menyimpan nilai residual selisih antara nilai aktual dan nilai prediksinya dari model regresi yang telah dijalankan. Jadi kita tinggal ketik predik residu, lalu kita ketik SK-test. Ini kita tes ya, jadi kita tes nilai residunya apakah normal atau tidak. Hasilnya kayak gini. Next kita ke histogram. Nah, ini untuk kita mau lihat datanya dalam bentuk histogram. Dia nanti akan muncul histogramnya. Ini kita tekan seperti ini. Nah, dia akan muncul histogramnya seperti ini. Oke. Lanjut. Kita drop residunya. Lalu kita extract shift lagi. Lanjut ke DWS tab. Itu untuk melakukan uji Darwin-Watson. Ini kita uji Darwin-Watson-nya. Ketik DWS tab. Udah dapat hasilnya ini. Next kita tes head test-nya. Head test heterokedastisitasnya ya. Ujinya kita uji di sini. Sabarnya, sorry. Ada satu yang tertinggal. Kita harus ini dulu. Baru kita head test. Dapatlah hasilnya seperti ini. Habis itu kita ESD clear. Setelah itu kita masuk ke EXX-TIS. Ini kita pilih, lalu kita tekan di sini. Oke, selanjutnya juga ini kita uji ya. Oke, setelah kita uji, habis itu kita simpan dulu dengan ESP Store G1, baru kita ESP clear lagi. Habis itu kita sort. Kita sort yang kode tahun. Sort. Habis itu kita cek hasilnya. Habis itu kita regresi lagi lagnya. Jangan lupa dihapus. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Habis itu kita save BSD store F1. Lalu
Kita masukkan dia ke dalam file UAS video. Dapat gini, sama kayak tadi, kita tekan, kita save, habis itu kita close. Oke, setelah itu, sudah. Berarti ini udah selesai. Sekian dari presentasi video tahap untuk uji data di dalam aplikasi Stata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.